Shalom saudara, terima kasih Ibu Norma dan teman-teman semua. Tuhan memberkati pelayanan, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang persekutuan. Bulan lalu saya bicara tentang apa itu persekutuan. Koinonia dalam bahasa Yunani. Persekutuan bicara tentang, masih ingat Bapak Ibu berapa banyak yang mendengarkan khotbah saya bulan lalu? Angkat tangan. Oke, ya. Persekutuan bicara tentang seumpama bayi kembar siam yang tidak dapat dipisahkan. Persekutuan seperti dua orang yang sedang berbisnis join. Jadi Tuhan mau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan dan dengan sesama. Suami istri, bapak anak, keluarga, anggota komsel, sesama orang percaya. Manusia diciptakan, didesain tidak dapat hidup sendiri. Kita mesti bersekutu. Dan Tuhan mau persekutuan kita dalam. Kualitasnya dapat sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus. Karena ada benih ilahi dalam kita. Nah itu maksud dari kata persekutuan. Ya. Jadi bukan sekedar senyum-senyum dan kenal. Sebenarnya kita punya kemampuan. Sejak lahir baru kita punya kemampuan untuk dapat bangun hubungan. Persekutuan yang dalam. Nah minggu ini, hari ini saya akan bicara apa syaratnya, bagaimana memulai. Apa prinsip-prinsip membangun sebuah hubungan? Ya. Karena kita lihat ada yang terus sampai tekun, setia, ya. Ada yang pecah kongsi bisnisnya, ya. Komselnya berantem, saudaraku. Ada yang lebih berat suami istri pisah. Nah kita mau belajar supaya kita tidak jatuh ke hal-hal yang sama, kita belajar bagaimana sih kata Alkitab, apa sih rahasia-rahasianya. Banyak, tapi hari ini saya akan bicara 3-4 hal saja. Ya. Kalau kita praktekkan ini, saya percaya persekutuan kita bisa jauh lebih berkualitas. Karena saya sudah mempraktekkan ke keluarga saya, kami penatua sudah mempraktekkan ini. Itu sebabnya tim kepemimpinan, kepenatuan gereja kita berjalan 17 tahun. Ada banyak masalah tetapi kami tetap bersekutu. Jadi Bapak Ibu mesti paham orang yang intim, akrab bersekutu bukan tidak ada perbedaan pendapat. Bukan nggak bisa beda pendapat, bisa. Tapi permasalahannya beda pendapat dapat dikelola, diterima, dibicarakan. Tidak harus memaksakan kehendak. Oh kalau gitu nggak sepakat, nggak. Beda pendapat dengan sepakat. Ya. Saudara mesti paham, jangan anti, wah keluarga kami Pak berantem terus, komsel kami berantem. Aku tidak cocok sama ini, tidak cocok sama ini. Sudah pusing di ibadah sini, jadi aku pindah belah ibadah sore. Habis sudah setahun, aku pusing dengan orang ibadah sore. Jadi pindah ke ibadah malam. Sudah 2 tahun, aku pusing Pak sama ibadah malam. Jadi aku pindah ibadah subuh. Saudara, saya beritahu, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, pindah-pindah bukan solusi. Solusinya adalah kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dari seorang raja, Tuhan yang kudus, dia bisa betah dan bangun hubungan dengan 12 muridnya. Sehingga 12 muridnya itu memberitakan Injil kerajaannya, hati dan pikirannya ke seluruh dunia. Sampai hari ini miliaran orang menerima dan mengenal Tuhan. Itu poinnya. Jadi bukan soal cocok gak cocok bangun persekutuan itu.
Soal bagaimana kita melihat ada visi yang sama. Soal bagaimana kita tahu persekutuan itu memang harus dibangun. Bapak Ibu mesti tahu ini harus diperjuangkan. Beri hati, beri waktu. Lihat kalau orang tekun sama bisnis, pagi, siang, malam, fokus 10 tahun, pasti dia akan lebih dari yang lain. Tidak peduli dia Kristen atau tidak. Jadi kalau kita punya hati, di hubungan, di persekutuan kita beri hati, beri waktu untuk kelola. Bisa jadi karena membangun sebuah hubungan, bisnis kita cuannya kalau se-M bisa tinggal setengah M. Kalau 100 juta bisa tinggal 50, kalau 10 juta bisa tinggal 5 juta. Karena waktu kita bagi untuk kelola hubungan. Ada begitu banyak keluarga 10 tahun terus kerja, sehingga suami istri, bapak anak hubungannya renggang. Pak kalau gitu kita gak usah kerja. Nah kerja itu wajib. Orang yang gak kerja gak usah makan kata Alkitab. Jadi bagaimana kita membagi dan mengelola, itu kunci. Suami istri, komsel, keluarga, gereja, setiap pribadi, baik juga yang mendengarkan ini di YouTube, ya, harus sadar sesadar-sadarnya, saya butuh hubungan dengan orang lain. Manusia didesain untuk hidup dalam komunitas. Saya harus perbaiki hubungan yang rusak, saya harus bangun. Karena itu bagian yang sangat penting dalam hidup saya. Kalau kita gak paham itu, akhirnya cuma basa-basi, oh ini gak bagus, nanti kita kasih kue. Oh minggu depan itu nanti kita kasih kue, capek. Capek kita kalau bangun hubungan model kue. Mesti tulus, mesti ada prinsip-prinsipnya. Mulai dari hati kita sadar bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kita hidup dalam komunitas. Kemanapun kita pergi, kita akan ketemu orang. Nah, dari situlah saudara akan cakap membangun persekutuan. Ya. Kalau suami istri kan persekutuannya roh, doa bareng, jiwa itu diskusi, tubuh itu bersetubuh. Kalau teman-teman yang lain kan kita bisa bangun. Jadi kata kunci yang pertama mulai dari hati, yang kedua saudara mesti beri waktu. Kalau saudara gak beri waktu, susah. Beri waktu dan perhatian, doa, ya Tuhan bagaimana kelola. Kadang-kadang kan banyak yang nyangkut hubungan ini. Saudara mesti minta hikmat sama Tuhan. Beri waktu dan perhatian untuk kelola. Apa untungnya Pak kalau hubungan baik? Oh, kalau saudara cakap membangun hubungan, itu untungnya luar biasa. Mazmur 103:3 bilang kalau engkau hidup rukun, Tuhan yang perintahkan berkatnya. Orang yang cakap bangun hubungan pasti hidupnya bahagia, panjang umur dan berkat melimpah. Itu otomatis. Tapi orang kaya belum tentu bagus bangun hubungannya. Banyak orang kaya musuhnya keliling dunia. Ya kan? Cincai-cincai. Cuan tampuk, ciak caw. Tolong diterjemahkan. Jadi saudara, penting sekali dengarkan baik anak muda maupun orang tua, beri perhatian dan waktu dalam membangun hubungan. Itu sudah dua. Yang ketiga, saudara, ya, ini poinnya. Sebenarnya kita tahu semua penting, tapi kenapa gak bisa? Karena kita gak mau terbuka. Hal yang ketiga, saudara mesti terbuka. Ini saya mau pakai ayat meneguhkan. Ya, tadi itu semua ada firman Tuhannya, tapi kali ini saya mau kita baca, hidup kita harus seperti surat yang terbuka. Saya sudah lihat kenapa banyak hamba Tuhan bahkan orang-orang gagal dalam memperbaiki atau membangun hubungan karena gak siap terbuka.
nanti apalah kata orang. Sehingga ngomongnya tidak tulus, ditutup-tutupi. Suami istri ditutup-tutupi. Nah, dari situlah celah masuk, ada kerenggangan. Saudara mesti siap terbuka apa adanya. Ya, coba lihat 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Apa kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca 2-3 orang, betul? Semua orang. Terus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Perhatikan, kita ini ditulis dengan roh Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Dengan kata lain, hidup kita ini mesti jadi saksi Kristus, terbuka. Maksud saya bukan vulgar, ya, cerita rahasia kemana saja, tapi saudara mesti punya rasa aman untuk saudara dinilai dan menilai. Ya, gak apa-apa, jangan tersinggung karena saudara orang itu gak sempurna. Kalau saudara dinilai, oi Pak Ayong tuh sipit, jangan tersinggung, memang iya sipit. Ya kan saudaraku, bagaimana Pak kalau dia salah nilai? Ya gak apa-apa juga, orang sudah salah nilai Yesus, makanya disalib. Tapi Tuhan tahu itu, Tuhan izinkan, Bapak izinkan untuk menggenapi. Jadi saudara mesti sangat punya rasa aman untuk dinilai orang. Oh apalah kata orang, ya, mau ditaruh di mana muka itu? Taruh di situlah. Taruh di mana lagi? Jadi saudara, saya sudah lihat, saudara, kadang-kadang hubungan orang rusak karena bahasa Inggrisnya aiming fue. Ya. Saudara tahu aiming fue? Ya. Mau muka kita kehilangan hati, kehilangan kejujuran. Jadi hari ini Bapak Ibu tanam di hati, ya, hidup kita tidak tergantung perkataan orang, tapi tergantung sama firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup mesti terbuka. Kalau ada masalah mesti ngomong sama orang yang tepat. Jangan malu, punya banyak utang, konseling. Ya, jangan gali lubang, tutup lubang. Gak ketutup nanti itu. Nah, jadi saudara, kalau ada dosa, ada apa, jangan takut. Lihat dosanya si Daud besar, pembunuhan berencana. Ditaruh Tuhan di Alkitab. Jadi berkat buat kita semua. Bersyukur Daud pernah berdosa, sehingga kita belajar. Tidak ada manusia yang mampu, ya, untuk melawan dosa tanpa kasih karunia, tanpa Kristus. Jadi saudara mesti punya rasa aman yang kuat. Ya. Terus berikut rahasia terbuka itu pertama rasa aman. Ya. Yang kedua adalah jangan menghakimi. Di dalam hidup saudara, Pak itu menghakimi saya gak? Mulai dari saudara, mulai dari gereja kita, mulai dari keluarga kita. Jangan ada budaya menghakimi. Saya ajarin terus di persekutuan penatua, pemimpin, dan teman-teman yang saya muridkan. Jangan pergi hakimi orang lain. Dia memang begitu, ya sudah terima. Dia susah dengarkan, ya sudah terima. Kemudian pelan-pelan kita beritahu. Sudah semua orang, kalau kita cari salahnya, pasti salah. Ya, pasti salah saudara. Saya, terlalu cepat Pak Ayong tuh, nak cepat be. Pak Heri terlalu lambat, mikir terus. Nah, ya kan, Joni, saudara tanya aja, semua kita pasti bisa ada kelemahan. Amin. Nah, kita ini harus saling terima. Setiap anak-anak kita punya perbedaan. Jangan apa bedanya menghakimi
sama memberitahu. Saudara tahu, dari hati, dari nada, kita mesti punya rasa aman, ngaku. Oh ya, saya memang orangnya terlalu cepat, tolong ingatkan saya. Ya, Pak Heri, ya, kapan Pak Heri sembuh? Waktu kami ngobrol dia terbuka, oh ya, saya sebenarnya bukan lambat. Ya, ini boleh diceritain dikit. Ya, saya bukan lambat. Saya dulu pernah tinggal di rumah hamba Tuhan, kemudian bikin salah, lalu disalahin. Sejak itu Roh Kudus ingatkan Pak Heri. Saya merasa saya memang ya, banyak salah, sehingga waktu mau ambil tanggung jawab ragu-ragu. Nah itu Tuhan sembuhkan. Sejak itu Pak Heri mimpin dan tambah baik, multiplikasi. Nah itu karena persekutuan. Kita menolong orang lain, bukan menghakimi. Kenapa ya dia bisa begitu? Kenapa ya dia terlalu cepat? Kenapa lambat? Lambat itu bagus, cepat itu juga bagus. Hanya saja perlu seimbang, ya kan? Kenapa ya dia kalau ada masalah marah-marah gitu? Satu hari Yuli tanya saya, iya kenapa ya? Saya kadang-kadang kalau berdebat, khususnya sama anak-anak gak mau kalah. Ya kan? Saya bilang gak tahu, coba kita tanya Tuhan. Terus Yuli tanya, oh ya, saya ketemu masalahnya. Karena saya dulu dibangun dalam harga diri yang tinggi. Ya. Orang tua Yuli meninggal umur dia Yulinya umur 3 tahun kira-kira. Jadi ada budaya Teochew, budaya Chinese, kita mesti pertahankan. Sunang bosu teng, pokoknya nggak mau kalah lah pokoknya, ya kan? Itu tersirap di alam bawah sadar. Terus ada contoh-contoh, ya, dari orang-orang, dari orang tua. Tuhan bukakan, terus dia ngaku sama Tuhan, terus saya doakan. Sejak itu sembuh. Jadi kadang-kadang kalau sudah salah, Yuli bisa minta maaf. Ini khususnya sama anak. Kalau sama presiden, sama orang kita hormati, tidak salah pun kita minta maaf terus. Ya kan? Senyum, minta maaf, minta ampun. Tapi coba sama orang di bawah kita. Atau orang yang kita lahirkan, kita besarin, yang kita kasih makan. Minta ampun kadang-kadang kita ini. Jadi mesti belajar saudara, ya. Saya belajar pakai masker khotbah. Diajarin. Oke, sekali lagi ya, sampai di mana tadi? Sampai Ibu Yuli. Jangan menghakimi, ditolong. Dalam persekutuan yang sehat, orang itu diterima, terus ditolong. Terus ada juga itu bawaan. Jangan terus dikorek kelemahannya. Orang bisa capek. Belajar melihat kelebihannya. Misalnya Pak Heri, jangan dilihat lambat-lambat. Nah, dia bagus. Dalam masalah-masalah dia cukup tenang. Memberikan arahan, konseling. Saya kemarin arahkan, coba Anto suruh ketemu Pak Heri. Supaya bisa dipandu, dibantu. Ya. Karena Anto di bawah Pak Santo misi. Nah, tapi di sisi lain dia butuh Pak Santo untuk suruh praktek, pergi misi, berangkat-berangkat. Jadi tiap-tiap orang ada 5 jawatan saling lengkapi. Nah kita mesti bangun hubungan, belajar. Ya. Ingat, budaya komunitas kita tidak menghakimi. Terima. Terus kalau dia sudah cukup dekat, ya beritahu, tolong dia.
Kenapa ya bisa gitu? Dia sadar, dia mau sembuh, kita tolongin, pasti bisa sembuh. Yang berikut adalah, saudara, ini penting sekali. Rendah hati untuk ungkapkan kebutuhan. Saya perhatikan khususnya Chinese, orang Batak, susah itu. Kalau rendah hati ngomong di mulut, kita sudah oke, oh iya harus rendah hati seperti Yesus, woi. Tapi saya perhatikan waktu praktek, orang-orang susah rendah hati. Kenapa, saudara? Karena ego, karena gengsi. Ya. Misalnya saya waktu rapat penatua urusin gereja. Oh, Yong, ini kan tanggung jawab kau mesti gini-gini. Iyo, tapi aku tidak bisa. Tidak mampu aku, bisa bantu tak. Kalau ini semua aku, kapan lagi aku peluk Yuli sama ngopi-ngopi? Mesti ngomong, saudara. Terus ngobrol, teman-teman paham gitu. Kita mesti rendah hati, ungkapkan kebutuhan kita, kelemahan kita, terus beritahu situasinya. Oh, nanti teman-teman kasih tahu, begini cara yang gini. Delegasikan, percayakan, oh iya, oke. Gitu. Khususnya bapak-bapak. Saya kemarin baru menengahi bapak-bapak yang berantem sama anaknya. Putra tunggal. Berantem. Terus istrinya ngomong, nanti bisnis pekerjaan kita kan juga ke dia. Nggak usah, aku udah butuh. Nggak berharap lagi aku. Nah, Akong sudah 78, anak cowok cuma siko, nggak harap sama siapa. Kita ini antara rendah hati sama sombong, sama percaya Tuhan itu kadang-kadang tipis-tipis. Saya menemukan hubungan yang rusak itu bukan karena percaya Tuhan, ego. Sudah 78, memang duitnya banyak, Bapak Ibu. Wah, pokoknya banyaklah bisnisnya. Jadi kalau anaknya salah ngomong, salah ini, anak muda mesti bangun pagi. Bapak kau dulu, jam 6 sudah makan bubur, jam setengah 7 sudah kerja di pabrik, bangun jam 10. Susah, saudara. Nah, ini kan beda era, beda generasi. Saudara mesti ngaku, aku ini butuh orang lain. Ya. Komunikasikan, jangan sombong. Anak-anak juga gitu. Saya nangani 2 anak yang keluar dari rumah. Dan dia memang mampu. Satu bisa berjalan dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Keluar dari rumah, tidak ada. Hebat kan? Hebat memang. Habis itu ngapain sudah hebat? Saya beritahu, orang tuamu sudah tua, kau hebat tinggalkan dia kan? Habis itu nanti kalau dia meninggal, dia sudah tua, itu keinginan yang kau mau. Itu maksudnya hubungan yang kau rindukan. Tidak begitu, sudah hebat ngapain? Apa salahnya kita rendah hati, ungkapkan, tapi marah-marah terus, ya tidak apa-apa lah. Kan kita mesti respon benar. Ya kan? Jangan pakai pergi-pergi, keluar-keluar, aku tidak butuh, aku mampu. Aku ngajar les supaya bisa hidup. Iya memang. Tapi kan hubungannya jadi rusak. Ego itu membuat anak-anak muda, orang tua bertindak dengan kemauan masing-masing. Saya waktu doa, saya tanya Tuhan, nggak dapat, saya tanya Yuli, tanya anak-anak, kasih contoh. Di Alkitab tuh ada hubungan yang orang tua khususnya rendah hati, mengungkapkan kebutuhan. Nggak dapat, sudahlah. 2 hari yang lalu kami saat teduh. Ya, kan kami baca Alkitab dari Kejadian,
Tapi karena berempat, pelan. Satu pasal sehari. Kemarin baca tentang Joshua dan Kaleb. Nah, saudara tahu, seluruh Israel, satu angkatan, itu semua mati di padang gurun. 40 tahun, semua mati, tinggal 2 orang. Siapa? Joshua dan Kaleb. Itu umurnya hampir cepek dua-duanya. 85. Tapi yang mimpin siapa? Joshua. Tapi Kaleb itu kan selevel, seangkatan. Ya kan? Kalau marga itu nomor 15 ya, dia memang itulah dia. Ya, sudah opungnya opung. Nah, tapi si Kaleb nih rendah hati di hari ulang tahunnya, dia datang ke Joshua. Dia bilang gini, sudah 40 tahun aku tunggu-tunggu janji tanah itu. Kasihlah aku tanah itu. Ya kan? Terus Joshua dengan otoritas, dengan PD-nya, doain juga Kaleb, habis itu bagi-bagi, kasih dia arahan. Nah, poin saya adalah si Kaleb ini ngomong rendah hati. Coba lihat ayatnya, coba Devin, di mana itu? Ya. Ini HP saya ini sensor wajah saya ditutup masker dia gak kenal. Joshua 14 ayat 6 sampai 13. Joshua 14 ayat 6 sampai 13. Nah, lihat ya. Bani Yehuda datang menghadap Joshua di Gilgal, pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah kepadanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun, bukan 40, 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku, kapan? Hari ini. Saudara, yang dia ceritakan ini semua Yosua tahu gak? Tahulah karena mereka sama-sama waktu itu. Tapi Akong umur 85, saudara bayangin, dia datang ke kawannya, dia ceritakan ulang dan dia minta tanah itu. Kalau kita arogan kan, mari kau, kan selevel kita ini. Apa kerjamu? Hebat kau sudah kira-kira jadi pemimpin. Udah 45 tahun pun aku tunggu, belum juga kau realisasi pemimpin model apa kau? Kan bisa gitu kan? So lihat Kaleb ini. Di hari ulang tahunnya, Akong umur 85, dia ngomong. Kita mesti belajar mengungkapkan sesuatu dengan rendah hati. Tidak emosi sehingga hubungan gak rusak. Ya. Dan kemudian lihat 2 ayat lagi coba. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Ini dia gak bohong, habis itu dia disuruh perang sama Joshua. Ya. Pada waktu itu, terus oleh sebab itu berikanlah kepadaku pergunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri dengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak, kota-kota besar bersekubu, mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Terus, lalu Joshua memberkati Kaleb bin Yefune,
Dan diberikannya lah Herbon kepadanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan, Joshua memberkati. Ya, luar biasa. Orang yang rendah hati itu diberkati Tuhan. Masa dia selevel terus kawannya berkati dia, tapi dia tetap, saudara. Dan akhirnya dia ubah strategi, bukan dia yang pergi perang. Dia bilang, siapa yang menjadi menantu aku, bantu aku rebut. Akhirnya si Otniel memimpin dan mengalahkan. Nah, dia jadi menantu si Kaleb. Kan gitu, orang tua tuh mesti paham dia sudah tua, pakai strategi, bangun hubungan, percayakan kepada anak muda. Dari sini, saudara, saya mau ingatkan Bapak Ibu, coba pikirkan, apakah engkau sudah rendah hati untuk ungkapkan kebutuhan? Atau ibu-ibu suka ngomel, marah-marah sama suami. Kau udah tahu aku capek. Tapi kalau kasih tahu pas sudah makan, pas sebenarnya aku capek juga. Boleh tak bantu aku mikir gimana caranya supaya pekerjaan ini dan ini bisa dikurangin. Karena sejak aku umur 45 ini pinggang agak sakit kalau buat cucian banyak. Kalau gitu kan bagus. Ini dak sadar kau ya. Woi. Belum mulai sudah KO gitu. Saudara mesti belajar sekali lagi mengungkapkan kebutuhan dengan rendah hati. Ingat, ini poinnya penting, saudara. Ya. Jangan marah-marah. Kalau marah sudah agak jernih. Saya punya satu contoh, minggu lalu kami pelayanan ke Tungkal. Saya, Yuli, terus saya ajak si Gideon dan Samuel. Saya berbahagia bisa pelayanan berempat. Biasanya dalam perjalanan saya ajarin banyak hal dan mereka juga cerita banyak hal. Tentang hidup mereka, masa depan, kemudian kita arahkan. Nah, waktu pergi, biasanya kemana-mana tuh Gideon yang nyetir. Tapi kali ini Gideon sepakat untuk didik Samuel. Samuel bisa nyetir tapi jarang keluar kota. Jadi mulailah dengan ke Tungkal. Bagus sekali hasilnya, nyampe dengan baik. Ya. Walaupun ada sedikit cemas-cemas tapi oke. Pulangnya, saudara, nah itu kejadian. Saya lihat mereka berantem, saya dengarin. Ternyata saya bilang, kenapa masalahnya? Samuel suruh Gideon nyetir, gantian katanya. Jadi Gideon sampai mau nangis, gantian kau. Kan? Terus saya ini kan bapaknya, saya paham masalahnya. Akhirnya si Yuli baik hati. Udahlah Gideon yang nyetir, nanti mama yang temani. Kenapa masalahnya? Karena kaki Gideon terkilir waktu main badminton. Sakit dan baru dibenerin ke tukang urut. Jadi dia gak kuat nyetir, itu masalahnya. Ya, tapi kenapa mereka bisa berantem? Ya, karena Samuel mengungkapkannya gantian. Aku panggil Samuel di belakang rumah Dedi, Sam, kenapa kau tidak mau nyetir? Aku takut Pak, tidak pernah nyetir malam. Ya kan, aku takut. Nah, kamu ngomong sama Koko. Aku takut kok. Kau boleh tidak bantu aku nyetir? Kalau Kokonya kadang gitu, oh iyalah, ya kan. Tapi woi, gantian kau. Beda kan? Ya, kenapa Samuel ngomong gantian? Karena dia tidak mengungkapkan kelemahannya, takut. Gengsi lah ngomong aku takut. Badan sebesar ini kok takut. Udah, saudara sering gitu gak? Kadang-kadang gak sadar sebenarnya urusannya ini, tapi saudara beloin untuk menutupin kelemahan. Gak rasa aman. Nah permasalahan Gideon adalah dia, kenapa dia sampai mau nangis, terus dia ngomong gini, masih keluarga dah gitu. Kayak gitu beda gantian.
Aku ngomong sama Gideon, ya kan? Kau ngomong enggak sama Titi? Kaki aku ini sakit nian, enggak kuat buat nyetir. Begitu dua-dua komunikasi, terus dia bilang, oh kalau Titi tadi ngomong dia takut, itu lain lah, aku enggak marah. Dia ngomong suruh gantian, ya kan? Nah, berarti solusinya gimana? Ya udah aku bilang Samuel tetap nyetir, Gideon pandu. Ya gampang tuh kalau gitu. Nah, Yuli apakah tindakannya salah? Tak juga, dia sebagai mama ambil jalan tengah, pokoknya aku bela nyetir kalau gitu. Aku bilang jangan. Yuli chat aku, situasi lagi panas dia chat aku yang nyetir. Dah, aku bilang, dah begitu caranya. Kasih tahu, akhirnya happy ending. Samuel nyetir, kami teguhkan. Sampai di Jambi, Yuli bilang, stres aku. Konsentrasi. Tapi bagus. Nah, waktu nyetir, Gideon pandu ajarin saya, ini, saya dapat gambaran dari Tuhan. Saya ngomong ke mereka, Papa merasa kehidupan kalian 10-20 tahun ke depan beginilah. Koko tuh bisa, tapi ada kelemahannya dia butuh Samuel. Samuel butuh dinasehati dan arahkan Koko. Jadi kalian akan bisnis pelayanan bareng, saling meneguhkan. Inilah pola masa depan kalian yang Tuhan sudah arahkan. Kemudian saya doakan mereka. Bagus sekali. Ya. Saya minta izin Gideon butuh 3 hari untuk cerita ini. Tadi waktu mau naik, kenapa saya di belakang, aku kasih tahu dia, iyalah jangan vulgar, iya. Saya bersyukur anak-anak saya baik. Ya. Kami tidak sempurna, ada kelemahan semua, sama seperti kita semua. Masalahnya adalah kita ada rasa aman, tidak menghakimi, terus tenang menyelesaikan masalah. Orang yang berantem, yang ini, orang tidak semua, orang nggak mau berantem kok sebenarnya. Tapi karena nada, bicara, penyampaian yang kurang tepat, akhirnya miss. Gitu. Saya percaya Bapak Ibu ketika dengar ini, Tuhan sudah bicara ke Bapak Ibu, ya kan? Dari mana datang perselisihan? Kenapa bisa begitu? Nah kita mesti belajar membereskan dengan cara yang tepat, ya, di waktu yang tepat. Oke, Gideon dan Ibu Yuli, ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi Bapak Ibu belajar sesuatu, ya, keluarga sudah dekat, hubungan akan tambah baik. Ketika perselisihan itu baik, ketika beres tambah kenal kan. Jadi jangan takut selisih. Kuncinya adalah bagaimana kita perbaiki dan temukan titik temunya. Mantap. Ya, perbaiki terus menerus dalam komunitas, dalam apa. Oke, hari ini sampai di situ saja, tidak panjang-panjang, kita mau berdoa. Bapak terima kasih, kami belajar untuk membangun persekutuan, membangun hubungan yang erat di antara keluarga, teman komsel, teman pelayanan. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak dikit-dikit ngambek, berhenti pelayanan, berhenti bekerja, berhenti memasak, berhenti mengasihi. Ampuni kami Tuhan, supaya kami kelola hubungan baik-baik. Tuhan tolong, ada anugerah dan kasih karunia. Kami bersyukur, berkati setiap kami, Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Jadi jadilah terbuka, dan 2 hal yang Tuhan ajar melalui firman-Nya hari ini.
Yang pertama, jangan saling menghakimi, tapi belajarlah berkomunikasi dengan rendah hati. Karena seperti Ed Cole katakan, komunikasi itu adalah dasar dari kehidupan. Dan berkali-kali saya juga ajar komunikasi itu ada 3. Kalimat itu cuma 10% pengaruhnya, tapi berkata-katalah dengan bijak, dengan rendah hati. Intonasi itu 30%, dan mimik muka itu 60%. Konflik itu pasti ada. Konflik itu netral, karena kita pasti berbeda, tapi jangan jadikan berantem. Tapi jadikanlah itu membuat kita semakin dewasa. Jadi hari ini kita menerima perjamuan, dan firman Tuhan katakan Yesus tidak menghakimi kita. Dia menerima kita apa adanya, bahkan dia mati ketika kita masih berdosa. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupnya lah. Sekali lagi mari katakan, salibmu telah mengerjakan. Biarlah kami memandang kepada salibmu pagi hari ini Tuhan. Engkau tidak menghakimi kami, tapi Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau mau mati bagi kami ketika kami berdosa kepadamu. Sebab Engkau setia. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini ketika kami memegang roti dan anggur di tangan kami, firman-Mu yang mengajar kami untuk kami mengingat apa yang Kau lakukan setiap kali kami melakukan perjamuan ini. Dan firman-Mu hari ini mengajar kami untuk tidak saling menghakimi, karena itu yang Kau lakukan bagi kami. Engkau tidak pernah menghakimi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mati bagi kami ketika kami berdosa. Sebab itu biarlah dengan kasih yang sama yang Kau berikan bagi kami, kami juga bisa untuk menerima orang-orang di sekeliling kami, mulai dari keluarga kami, anggota komsel kami. Kami tahu tidak ada yang sempurna di antara kami, setiap kami punya kelemahan. Tapi biarlah kami bukan fokus kepada kelemahan pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, teman-teman komsel kami. Tapi kami mau menerima mereka seperti Engkau menerima kami. Sebab itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan. Mari kita angkat roti sebelum kita makan. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk istrimu, bersyukur untuk suamimu, bersyukur untuk anak-anakmu. Mungkin mereka punya kelemahan, ya mereka punya kelemahan. Tapi ada kelebihan-kelebihan di dalam hidup mereka yang mencukupkan kelemahan bagi kita. Bersyukur buat teman-teman komunitas sel yang selalu menguatkan, meneguhkan.
Ya, mereka punya kelemahan, tapi mereka juga punya kelebihan yang membuat kita tetap kuat sampai hari ini. Mari bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat pasangan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak. Tuhan, kami bersyukur untuk sahabat-sahabat rohani. Karena kami tahu kami tidak dapat hidup sendiri, kami butuh mereka Tuhan. Sebab itu biarlah kasih yang Kau nyatakan bagi kami, menerima kami apa adanya, kasih yang sama yang kami praktekkan. Sehingga di dalam hidup bersama, kami menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam-Mu, yaitu tidak ada penghakiman. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran-Mu menyelidiki hati kami dan kemudian memurnikan hati kami. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu yang meneguhkan perkataan-perkataan firman-Mu. Engkau sudah buktikan kasih-Mu bagi kami. Engkau sudah berikan dengan limpah kasih-Mu itu dalam hidup kami. Ini waktunya bagi kami, di sisa hidup yang masih Kau berikan bagi kami, untuk kami sungguh-sungguh berpegang teguh pada firman-Mu, bertekun dalam firman-Mu, bertekun dalam persekutuan, dimulai dalam rumah tangga kami, komunitas sel kami, bahkan gereja Pelita Community ini Tuhan. Sungguh biarlah kami membangun gaya hidup tubuh Kristus di tempat ini Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan, ada mujizat, ada kuasa. Dan kami akan melihat tuaian besar jiwa-jiwa terjadi hari-hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan hubungan multimedia sebelum kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Audio Jungle. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Lim Kim Kyong pada tanggal 29 Juli 2021. Jenazah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru di Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi untuk nursery atau KB, TK, dan SD. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer berikut. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dan doa korporat pada tanggal 6 Agustus 2021 pada jam 7:30 malam di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biarlah kasih-Mu mengalir memenuhi hidup kami, dan biarlah kasih-Mu itu mengalir melalui hidup kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami bersyukur buat pertemuan ibadah pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Terima kasih buat perjamuan-Mu yang meneguhkan hati kami. Sebentar kami pulang, Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Biarlah digenapi janji firman-Mu bagi orang-orang yang beribadah kepadamu, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang di rumah masing-masing. Diberkatilah makananmu, diberkatilah air minumanmu, dan dijauhkanlah sakit penyakit dari tengah-tengah hidupmu. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan bagian kami melakukan taat kepada pemerintah kami untuk melakukan protokol kesehatan. Sebab itu jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini. Kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.